Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam renungan harian Agape Kairos Ministry. Saudaraku, dalam kehidupan kalau kita melihat itu ngeri sekali. Kenapa? Mungkin kita melihat ada kabar ya di media sosial, satu keluarga, suami, istri, bahkan kedua anaknya terjun dari lantai 22 apartemen di wilayah Jakarta. Kita menarik kesimpulan, pasti ada sesuatu masalah di dalam keluarga ini, hingga dia mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari gedung apartemen yang dia tinggali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya ini sebelum seseorang itu melakukan hal-hal kebodohan, mungkin dia ada satu masalah, yaitu yang namanya kecemasan, kekhawatiran. Nah inilah, kalau kita tidak cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, maka disitulah iblis menguasai kita, hingga kita melakukan kebodohan-kebodohan tadi. Orang yang cemas, khawatir, ada beberapa yang saya temui. Yang pertama tegang, dia selalu tegang. Jadi wajahnya itu tegang, ekspresinya itu seperti tidak ada senyum, ya. Yang kedua, sensitif. Kalau bicara apa baik-baik, dia sensitif, marah-marah seperti itu. Dan tidak ada damai sejahtera di dalam mukanya. Damai sejahtera Allah. Yang ketiga, ketakutan berlebihan. Jadi takut dia. Jadi sesuatu yang belum terjadi, dia udah takut. Dia takut menghadapi kalau seperti ini terjadi, ini seperti ini, bagaimana, dan ini terjadi bagaimana ini nanti dengan anak saya, dengan keluarga saya, dan banyak sekali hal-hal yang membuat kita cemas hingga kita ketakutan berlebihan. Firman Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Itu ajakan juru selamat, Yesus Kristus. Yang keempat, sulit tidur, tidak bisa tidur, gelisah terus. Dan kita tahu, kalau tubuh ini butuh yang namanya istirahat. Kalau tidak istirahat, maka imun kita akan turun. Dan itu mengakibatkan sakit penyakit di dalam tubuh kita. Yang kelima, tidak nafsu makan. Jadi mau makan ini, mau makan itu, mau makan enak sekalipun dia tidak nafsu makan. Hingga badannya itu mengalami kemerosotan, kurus gitu ya. Jadi mengalami ya sesuatu yang badan ini mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Ya, yang selanjutnya yang keenam, itu mual. Ya, sering muntah, sering mual. Nah, ini dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6. Inilah tanda-tanda orang yang cemas, yang sedang khawatir. Bagi kita anak-anak Tuhan, apa sih yang kita cemasi? Apa sih yang kita khawatirkan? Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang dia hiasi kok. Apalagi kita anak-anaknya, pasti lebih dari burung-burung di udara, pasti lebih dari bunga bakung. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34 mengatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesudahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini firman Tuhan. Yesus berkata seperti itu.
Ya, saya ulangi di ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Temui Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Percaya kalau kita sudah berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menyelesaikan. Makanya kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah kaki Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Ya, jadi nggak usah dicemaskan, nggak usah dikhawatirkan apa. Ya, mungkin kau cemas dengan kehidupan ini, dengan ekonomi, mungkin cemas dengan suamimu. Jangan-jangan ada wanita lain. Ya, belum tentu. Engkau cemas dengan istrimu, jangan-jangan dia seperti, jangan-jangan seperti. Nah itu, jadi berhalusinasi, jangan-jangan. Dengar baik. Tuhan mempunyai cara yang luar biasa di atas anak-anaknya untuk kita. Firman Tuhan kembali berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Ya, dikatakan, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan kekhawatiran kita. Serahkan pekerjaan kita. Serahkan usaha kita. Serahkan rumah tangga kita. Serahkan bisnis kita. Apapun kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kita mengaktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatunya Tuhan akan beritahu buat kita. Jadi pesan saya, tetap fokus kepada Tuhan. Datangi Tuhan, hampiri Tuhan setiap pagi. Ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Ceritakan apa yang engkau mau kepada Tuhan. Tapi ingat, tadi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenaran, Tuhan garansi kehidupan kamu. Tuhan kasih yang terbaik, yang luar biasa. Apa yang tidak kau pikirkan, tidak timbul di dalam hati, tidak engkau pernah dengar, disitulah Tuhan siapkan buat kamu, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.